siang anak-anak, apa kabarnya? Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik. Semangat ya, walaupun jam pelajaran kita di siang hari. Bagaimana anak-anak, masih semangat ya? Masih, Bu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Wida, tolong bantu untuk pimpin kita dalam doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Wida yang sudah memimpin kita dalam doa ya. Baik anak-anak, dalam pembelajaran ini kita ada di dalam room meeting ini ya. Ibu mohon semua videonya dikasih aktif dan mikrofonnya dimatikan. Nanti ketika diminta untuk berbicara baru dihidupkan ya. Nah, Ibu akan presensi dulu, ngecek kehadiran dari anak-anak. Ibu cek dulu ya. Dina ada? Ada, Bu. Cornelia ada? Ada, Bu. Untuk Arimbawa ada? Hadir, Bu. Iya, paling semangat ini ya. Berikutnya Rizky. Hadir, Bu. Iya. Yang berikut ada Wida, tadi ada ya. Ya, yang terakhir Yuli, ada tidak Yuli? Ada, Bu. Oke, semua hadir hari ini ya, dan tetap semangat. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ibu mengingatkan juga kalau kalian ada yang sakit ya, istirahat dulu dan berobat. Karena mengingat sekarang ini masa pandemi corona ya, di mana harus mematuhi protokol kesehatan. Kita saling jaga kesehatan ya, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang ikatan ion. Masih ingat tidak ikatan ion? Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Iya, Terima elektron, Bu. betul sekali. Nah, kalau pada pembelajaran ikatan ion, ya, yang kita sudah pelajari yang lalu, termasuk proses ya pembentukan ikatannya, di dalam ikatan ion itu ada serah terima elektron. Jika misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ikatan ion ini terjadi karena ada yang menerima, ya, ada yang menerima, ada yang memberi, ya. Nah, sekarang bagaimana jika kedua unsur yang berikatan ini sama-sama membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan? Bisakah terbentuk ikatan atau tidak? Jadi analoginya seperti ini anak-anak. Misalnya si A dan si B mau pergi ke sekolah, tapi hanya ada satu motor saja. Bagaimana kira-kira solusinya ya? Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat dulu tujuan yang akan kita capai ya. Ibu izin screen ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sementara proses. Sudah, Bu. Iya, kita ya. Sudah, Bu. Sudah. Baik, materi kita adalah materi ikatan kovalen. Kompetensi dasarnya. Nah, khusus pertemuan hari ini kita akan mempelajari ya, tujuan kita menganalisis bagaimana pembentukan ikatan kovalen tunggal, juga untuk kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi ketika nanti disajikan beberapa senyawa ya. Anak-anak masih ingat peta konsep kita ya minggu lalu yang sederhana ya. Ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, ada ikatan logam ya. Khusus hari ini kita belajar ikatan kovalen ya, di mana nanti ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Baik anak-anak, coba kalian cermati gambar apa ini? Air, Bu. Air ya? Air, Bu. Iya. Rumus kimianya apa ya air? H2O. Oke, pintar sekali. Nah, dalam keseharian kita sangat memerlukan air ini ya. Kalau tidak ada air mungkin kita bisa kering ya. Nah, bagaimana atom-atom dalam molekul air ini saling berikatan ya? Ini kita perlu pelajari. Kemudian, ini Ibu ada video. Coba kalian amati ya video ini. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen bisa di atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya.
Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan, sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Oke, anak-anak sudah amati video tadi ya. Anak ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Saya, Bu. Iya, untuk mau bertanya tentang apa silakan. Saya masih kurang jelas untuk bagaimana ikatan kovalen itu terjadi, Bu. Oh iya, untuk pertanyaan berikutnya mungkin masih ada. Saya, Bu, Cornelia, silakan. mau bertanya, Bu, dari video tadi, kenapa untuk yang gas klorin itu hanya ada 1 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan bersama? Oh iya, baik. Anak-anak, tentang pertanyaan ini ya, kita akan menggali informasi. Kalian bisa membaca bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Di sana juga Ibu sudah kirimkan video juga LKPD ya, yang nanti kalian akan isi. Gambar peserta didiknya seperti ini ya. Iya, di kegiatan pembelajar 1 itu tadi kita melihat tayangan video tentang proses pembentukan ikatan kovalen ya. Nah, setelah mengamati video tadi, pengetahuan apa yang Anda dapatkan, kalian bisa isi di sini ya. Kira-kira tadi itu ada pengetahuan tentang apa ya anak-anak? Ikatan kovalen. Iya, Tentang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. betul. Kemudian di kegiatan 2 itu identifikasi masalah. Tadi Putu sudah bertanya, nanti bisa ditulis di sini ya, termasuk Cornelia. Untuk kegiatan pembelajar 3 tentang pengumpulan dan pengolahan data, itu kalian setelah mengamati video yang ada di materi yang Ibu kasih tadi, termasuk membaca buku dan sumber lainnya, kalian coba isi LKPD ini ya. Ini ada beberapa di sini. Ya, jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat chat di WA Group atau di Google Classroom. Nah, sekarang kalian coba masuk di Google Classroom-nya, kalian download LKPD-nya, dan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan masing-masing. Untuk presentasinya nanti Ibu akan tawarkan kepada siapa yang mau, ataupun Ibu tunjuk, kalian harus siap ya. Untuk mengerjakannya kalian bisa diskusi antara teman satu dengan teman yang lain ya, melalui WA Group kita. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Saya tanya Bu, Ya, silakan. tentang rumusan masalah tadi, apa boleh jika saya menuliskan masalah yang berbeda sama yang diajukan sama Arim sama Cornelia? Amelia, oh boleh, silakan. Nanti tuliskan ya. Iya Bu, makasih. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan ya berdiskusi. Kasih waktu selama 30 menit ke depan. Setelah itu, kita akan masuk ke room meeting kita ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Kita masuk di room meeting sini ya. Sudah bisa masuk semua? Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita akan membahas isi LKPD-nya ya. Tadi ada beberapa yang sudah mengirim di WA ya, juga yang sudah mengirimkan di Google Classroom. Kita mulai ya. Tadi ada yang bertanya tentang rumusan masalah. Mungkin ada rumusan masalah yang mau dikemukakan di sini selain pertanyaan Putu dengan Cornelia, silakan. Iya Bu, karena Ibu tadi di depan kan menunjukkan gambar air. Yang rumusan masalah saya, bagaimanakah ikatan pada molekul H2O gitu Bu. Oke. Untuk berikutnya kegiatan belajar 3, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Silakan. Putu ya, tadi sudah mengirimkan. Ya, Bu. Ini ya. Coba dijelaskan Putu. Maksud Silakan. saya di sini yang nomor 1 artinya tidak ada serah terima elektron. Cuman
elektronnya digunakan bersama-sama oleh atom-atom tersebut untuk membentuk ikatan. Yang kedua, proses terbentuknya ikatan kovalen, atom-atom yang akan berikatan akan saling menyumbangkan elektronnya untuk berikatan. Nah, contohnya itu misalnya Cl2 itu ikatan rangkap, ikatan tunggal, kovalen tunggal, O2 ikatan rangkap 2, O2 oksigen maksudnya. Kemudian nitrogen N2 itu ikatan rangkap 3. Baik. Terima Oke. Teman-teman, apakah setuju apa yang dikemukakan oleh Putu? Setuju, Bu. Iya, Bu. Iya, betul. Mungkin nanti ada contoh lain ya. Kalian bisa lihat di materi ajar ya. Untuk masalah contohnya bisa dituliskan lebih dari satu ya. Sekarang ada klorin ya. Ya, Klorin atau Cl itu memiliki nomor atom 17. Jadi konfigurasi elektronnya itu 287, artinya transvalensinya 7. Dia mau stabil, jadi Cl itu perlu 1 elektron, jadi masing-masing klorin itu akan menyumbangkan 1 elektron. Karena jadinya ada 2 pasang elektron, maka ikatannya itu menjadi ikatan kovalen tunggal, Ibu. Oke, terima kasih untuk Yuli ya. Ini yang Yuli sudah kirimkan tadi. Untuk nitrogen ya, ini N2. Lida ya. N2, iya Bu. Proses pembentukan dari ikatan kovalen pada N2, di mana N mempunyai nomor atom 7, jadi konfigurasinya 2, 5, elektron valensinya 5. Masing-masing dari atom N ini menyumbangkan 3 elektronnya untuk berikatan. Seperti jawaban yang tadi sudah saya kirim, Bu. Nah, jadi pembentukannya terdapat ikatan kovalen rangkap 3. Jadi ada 3 pasang elektron yang berikatan sehingga ikatan kovalennya itu rangkap 3. Kita lihat bersama ya anak-anak. Ini yang sudah dikirimkan oleh Wida tentang pembentukan ikatan kovalen N2. Ya, nomor atom N itu 7, konfigurasinya 2 dan 5, elektron valensinya 5, benar. Kemudian masing-masing N ini akan menyumbangkan 3 elektronnya supaya N bisa stabil ya, mengikuti kaidah oktet. Sehingga ada 3 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Ikatannya itu disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3 ya. Jadi melibatkan 3 pasang elektron. Untuk berikutnya ya, kita akan lihat tentang asam sulfat atau H2SO4 ya. Baik, saya coba ya Bu. Untuk ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi untuk contohnya pada proses pembentukan H2SO4, di mana atom H ini nomor atomnya itu 1 sehingga konfigurasi elektronnya 1, elektron valensinya 1. Kemudian untuk atom S, nomor atomnya 16, konfigurasi elektronnya 286 sehingga elektron valensinya 6. Kemudian untuk atom oksigen, nomor atomnya 8, konfigurasinya 26 sehingga elektron valensinya itu 6, Bu. Untuk proses pembentukannya mungkin bisa Ibu koreksi di tugas yang sudah saya kirimkan, Bu. Baik, teman-teman kita simak ya. Ini presentasi Dina. Ya, proses pembentukan ikatan H2SO4 ya. Ya, ini sudah meruntut ya, mulai dari konfigurasi, kemudian elektron valensi dan menentukan lambang Lewisnya. Ini. Kemudian untuk menentukan ikatannya, di sini atom S nih sebagai pusatnya. Kemudian S mengikat 4 atom O ya. Ini sudah bagus ya. Untuk struktur Lewisnya dipakai lambang yang berbeda ya, titik tebal dengan tanda silang untuk membedakan antara satu atom dan atom lainnya. Ya. Di sini ada ikatan kovalen tunggal, yaitu antara S dengan O. Kemudian antara O dengan H ya. Kemudian kalian bisa lihat, bisa amati di sini antara S dengan O yang di atas dengan S di bawah. Ini mirip dengan ikatan kovalen rangkap, tetapi di sini elektronnya hanya berasal dari miliknya O ya, ini O kurang ya, kurang
2 elektron sehingga S menyumbangkan dan dipakai untuk bersama-sama. Nah, ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi ya, di mana salah satu atom yang menyumbangkan. Jadi untuk S dengan O bagian atas dan O bagian bawah ini ya, S menyumbangkan tetapi O tidak menyumbangkan ya. Anak-anak, bagaimana? Apakah ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kita lanjut ya. Kalau begitu, yang terakhir. Pada proses pembentukan ikatan pada SF6, mula-mula saya tulis dulu konfigurasi dari masing-masing atom. S itu nomor atomnya 16, sehingga konfigurasinya 286, elektron valensinya 6, jadi lambang Lewisnya itu 6 titik. Kemudian untuk F itu 9 nomor atomnya, sehingga konfigurasinya 2,7, dan elektron valensinya adalah 7. Setelah tahu konfigurasinya masing-masing dan elektron valensinya, saya mulai menggambar. Jadi S itu sebagai atom pusat, F-nya sebagai atom yang mengelilinginya. Karena F itu hanya butuh 1 elektron untuk stabil, maka dia mengambil 1 elektron dari atom S. Masing-masing F berarti butuh 1 elektron dari S, sehingga membentuk sepasang elektron atau 1 ikatan kovalen, Bu. Saya hitung karena F-nya itu 6, berarti Ya. 6 pasang itu 12 elektron ya. Jadi ini merupakan pengecualian dari aturan oktet. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky ya. Ini pengembangan soal ya, mungkin cukup susah bagi kalian ya. Tapi dasarnya yang penting kalian tahu bagaimana konfigurasi dari unsur-unsur yang berikatan ya, di sini S dan F. Kemudian kalian dari elektron valensinya bisa menuliskan lambang Lewisnya. Setelah itu baru memasangkan bagian mana elektron yang dipakai untuk berikatan. Nah, di rumus Molekursnya SF6 ini, betul yang dikatakan Rizky, itu ada 6 ikatan kovalen ya. Kemudian atom S ini setelah berikatan mempunyai 12 elektron. Ini termasuk pengecualian aturan oktet ya. Materi untuk pengecualian aturan oktet ini nanti kita akan perdalam di bahan pengayaan ya. Terima kasih untuk Rizky yang sudah menjelaskan. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Iya, Bu. Baik. Berarti pertanyaan di LKPD sudah bisa terjawab. Nah, kita akan menuju ke kesimpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan di dalam kegiatan ini? Iya, silakan Nurul. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang kedua, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbang 1 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan bersama dalam berikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan di mana masing-masing atom menyumbangkan 3 elektronnya untuk digunakan berikatan bersama. Dan yang terakhir, Bu, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Nurul, mungkin ada teman-teman lain yang akan menambahkan pada kesimpulan ini? Sudah, Bu. Sudah? Sama? Iya, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya itu adalah pengertian ya, pengertian tentang ikatan kovalen. Kemudian anak-anak bisa tambahkan di kesimpulan ini contoh-contoh ikatan kovalen ya, kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi ya. Nah, tadi ada teman kita yang menanyakan tentang pembentukan ikatan pada H2O ya, karena di awal tadi kita lihat gambar air ada H2O. Nah, ini anak-anak coba simak. Untuk molekul H2O,
Kita bahas sedikit ya. Ini oksigen ada 8, sehingga elektron valensinya ada 6. Kemudian untuk atom H ada 1. Bagaimana mereka bisa berikatan prosesnya? Ini lambang Lewisnya dituliskan seperti langkah-langkah yang sudah anak-anak buat tadi. Jadi menuliskan lambang Lewisnya. Kemudian atom H juga, karena di sini ada 2 atom H ya, molekul H2O itu terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Sehingga kedua atom ini akan berikatan. Ini hidrogen, ini oksigen. Sama-sama menyumbangkan 1. Kemudian oksigen dengan hidrogen yang 1 juga menyumbangkan 1 elektronnya. Sehingga akan membentuk ikatan H2O. Pada H2O ini ikatannya adalah ikatan kovalen tunggal. Jadi inilah proses pembentukan pada molekul H2O yang biasa kita sebut dengan air ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran ini berguna ya dalam kehidupan kita. Ternyata molekul-molekul dalam kehidupan kita ini banyak sekali dan kita bisa tahu bagaimana proses ikatannya. Walaupun agak abstrak ya, saya harapkan anak-anak bisa memperdalami ilmu ini ya. Oke anak-anak, kita akan refleksi ya. Anak-anak senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Senang. Bu. Senang, Bu. Oke, nah anak-anak evaluasinya untuk penilaian kognitif itu kalian kerjakan soal-soal yang Ibu sudah kirimkan link di Google Classroom ya. Soal-soalnya ada di sana. Nanti kalian kerjakan, ada batasan waktu di sana. Usahakan kerjakan dengan baik ya, berdasarkan pemahaman yang Anda telah pelajari. Anak-anak, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang kepolaran senyawa ya. Nah, untuk itu persiapkan diri baik-baik dan Anda menjaga kesehatan ya, selalu sehat, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup ya. Baik anak-anak, sebelum kita selesai, mari silakan satu orang berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih.